adik-adik, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, damai sejahtera, semangat luar biasa. Kali ini Bunda Di akan membahas mengenai haluan yang sia-sia. Apa itu maksudnya haluan yang sia-sia? Ya, ada seorang penulis ya mengatakan kadang-kadang remaja yang berkepribadian lemah itu merasa rendah diri dan berupaya untuk berlindung di balik suatu kedok atau topeng dalam menghadapi dunia luar. Perasaan yang dimainkan beberapa orang biasanya sebagai tokoh yang jagoan, mungkin berani dalam pergaulan dan suka berpesta pora. Sebagai penyanyi rock yang berpakaian uraan. Tapi di balik topeng mereka, orang-orang muda demikian tetap bergelut dengan perlawanan merasa rendah diri. Ini maksudnya seperti ini. Ketika seseorang merasa rendah diri, kemudian dia memakai topeng palsu di dalam kehidupannya agar bisa mungkin diterima oleh orang lain. Dia seakan-akan menjadi yang bukan dirinya sendiri. Yang itu tadi, mungkin tiba-tiba kok kayaknya teman-teman ini suka sama lagu-lagu rock atau seperti itu, padahal di dalam diri kita sebenarnya kita nggak suka lagu rock. Kemudian kita mulai memakai topeng untuk agar bisa diterima di kalangan teman-teman. Kita memakai gaya-gaya seperti penyanyi rock, padahal itu bukan diri kita sendiri. Dan juga mereka seakan-akan supaya bisa diterima di banyak orang, mereka berani untuk pergaulan yang buruk. Misalkan mereka akhirnya berpesta pora, suka minum-minum, kemudian merokok atau hal-hal lain yang mungkin Tuhan tidak suka. Tetapi agar kita bisa diterima di tempat umum, misalkan aku nanti kalau misalkan di anak laki-laki ini ya, kalau aku nggak merokok nanti mungkin tidak kelihatan jantan. Atau ketika kita berkumpul di teman-teman yang semuanya sudah merokok semua, kita nanti dibilang anak yang kurang pergaulan, mungkin seperti itu. Karena hanya keinginan kita agar bisa diterima di dunia ini, akhirnya kita hanya mengikuti apa yang ada di kata mereka, bukan prinsip di dalam diri kita. Padahal ketika kita sudah tahu, misalkan kita sudah diberitahu oleh orang tua kita bahwa hal-hal seperti itu tidak baik. Tetapi karena kita hanya takut, kita ingin bisa diterima di dunia ini, akhirnya kita melakukan apa yang seperti orang lain lakukan. Tetapi kita tidak melakukan prinsip-prinsip dalam kebenaran, dalam kehidupan ini. Jadi itu adalah haluan yang sia-sia yang sering dilakukan anak-anak remaja pada umumnya. Bahkan itu terbawa sampai ketika sudah berumur, pasti ada perasaan seperti itu. Gak enak nanti aku dibilang sok suci, aku nanti dibilang sok bener, karena aku melakukan yang tidak sama dengan mereka. Jadi memang kedewasaan itu sulit ya, karena tidak memandang umur. Terkadang orang yang sudah tua pun tidak bisa dewasa dalam memilih bijak untuk memilih sesuatu yang benar. Kadang mereka itu tadi sebagai alasan pribadi, bukan untuk Tuhan, tapi alasan pribadi untuk melakukan hal buruk demi menyenangkan banyak orang, bukan untuk Tuhan. Padahal terkadang mereka pun tahu bahwa Tuhan memang melarang hal itu, tetapi karena banyak alasan, bahkan ketika kita diberitahu nasihat yang baik, pasti tidak akan pernah masuk dan pasti tidak akan pernah mau mendengarkan. Bahkan orang yang memberi nasihat itu pun akhirnya kita jadikan alasan bahwa dia sok suci, sok bener. Padahal nasihat Tuhan
kita harus memberitahu kepada semua orang untuk hal kebenaran, baik itu kepada anak-anak, kepada sesama, ke dewasa, karena itu adalah perintah Tuhan salah satunya untuk memberitahukan tentang kebenaran itu seperti itu. Tetapi banyak orang tidak bisa menerima hal ini karena mereka beralasan itu adalah sebagai faktor untuk kehidupan mereka sendiri, dan sehingga mereka selalu menyalahkan orang lain ketika kita memberitahukan kebenaran. Pasti kita akan dianggap sebagai sok suci, sok benar, dan itu merupakan haluan yang sia-sia sebenarnya di dalam setiap kehidupan manusia itu. Maka pertimbangkan mereka yang hanya memuaskan, mungkin yang memuaskan hawa nafsu dengan seks bebas, dengan seperti itu mungkin mereka beralasan untuk mengatasi depresi. Nah, kebanyakan itu ya. Ketika mereka akhirnya dihadapkan dengan suatu kebenaran, mereka menganggap, ya aku melakukan seperti ini karena aku depresi, aku menyamakan harga diri untuk merasa dibutuhkan atau mendapatkan hubungan yang intim. Misalkan akhirnya dia beranggapan dengan melakukan hubungan intim dengan orang lain itu bisa memenangkan cinta, mungkin seperti itu ya. Sambutan yang luar biasa dari manusia, karena harus mengorbankan harga diri kita dengan melakukan seks bebas. Tapi kembali lagi, apakah itu diperkenan oleh Tuhan? Nah, jadi kita jangan pernah melakukan hal yang sia-sia, yang selama itu melanggar firman Tuhan, pasti kita itu hidup dalam kesia-siaan. Tetapi ketika kita melakukan apa yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, ya pastinya kita akan berjalan dalam kebenaran. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kata-kata peringatan, bahwa seringkali memberikan peringatan agar tidak menilai diri sendiri terlampau tinggi. Nah, kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Salam Bunda Di.